Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Amma ba'du. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita haturkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya. Aku menemukan manisnya ibadah itu pada 4 sesuatu. Jadi beribadah ada empat macam ibadah yang menurut Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu 4 ibadah ini membuat beliau manis. Pekerjaan itu membuat beliau merasakan manisnya beribadah, nikmatnya beribadah. Menurut Sayyidina Utsman, tentunya menurut Sidin, dan mudah-mudahan kita kawa sedikit demi sedikit mengikuti apa yang dilakukan beliau, karena Sayyidina Utsman adalah salah satu sahabat besar yang juga dimuliakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita sebut pada minggu kemarin. Awaluha fi adai faraidillah yasiru wa asiruha. Yang pertama, aku menemukan nikmatnya, manisnya ibadah itu waktu melaksanakan yang diwajibkan Allah, apakah yang mudah atau yang susah, hendak yang ngalih, hendak yang nyaman, itu semua beliau nikmat. Karena apa beliau merasa manisnya ibadah? Karena beliau beliau merasa bahwa ibadah itu nur, cahaya yang menerangi batin. Kita ini kan zulmah, kita ini kan gelap. Gelap itu, ibadah itu terang, nur. Gelap itu kalau berparak cahaya kadada lagi gelap. Jadi gelap itu, nah kita ini kan ya Allah dosa kita banyak, maka menghilangkan tuh ibadah menerangi batin kita. Apalagi ibadah yang berhubungan dengan Nabi kita, yang berhubungan dengan Rasulullah, maka selalu kita bawa Nabi kita. Nah, bawa Nabi kita, hendak beribadah ya Allah berkat Rasulullah. Nah, kayak apa maksudnya jar berkat Rasulullah kayak ini? Nah, maksudnya dengan menyebut Nabi itu, maka orang yang hendak menghadap Allah, kita ini kan hendak menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan bersih. Allah Ta'ala itu thayyib, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu bagus, bersih, baik, tidak bisa Allah Ta'ala terima kalau yang baik juga. Kita hendak datang kepada Allah dalam keadaan kotor, kayak apa kita begitu nak beribadah kotor berdulu, lalu kita bertobat, bersihkan. Ada yang cepat menuju Allah Ta'ala menyebut nama Nabi kita, bihaqqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad aku hendak sembahyang. Itu aja. Begitu hendak sembahyang berkat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi itu nur, Nabi itu berfungsi menghilangkan gelap, menghilangkan gelap. Kayak apa aja dengan anak ulun. Anak ulun jauh-jauh beribadah, ya, beribadah maksiat tuh digawinya. Orang tidak mau beribadah zulmah, gelap. Orang yang
kada mau beribadah gelap, anak yang kada mau maasi orang tuanya gelap, orang yang tidak mau taat kepada orang tuanya gelap, anak yang perkataannya kasar dengan orang tua gelap, anak yang kada mau sembahyang gelap, menyakiti hati orang tua aja. Kalau anak yang narkoba gelap juga, apalagi anak yang minum minuman keras gelap itu. Tapi abah mamaku sudah meninggal juga, kada tahu juga sidin di kuburan melihat keadaan kita, disampaikan berita kita itu. Lalu yang hidup nang kayak apa? Yang biasa menyakiti hati orang tua itu anak yang hidup. Kalau tuh jauh-jauhnya bisa disuruh sembahyang kada ada harapan, suruh beristighfar kayak baca salawat ikam, baca istighfar, sembahyang jangan kadalah. Yang dipadai ini kekanakan mabuk, mana mau di anunya banarai, di sarikinya banarai kita madai kayak itu. Nang kayak apa caranya? Lalu kita hilangkan gelap yang dengan anak itu nah. Cara menghilangkannya menyuruh tadinya beribadah, nyuruhnya sembahyang, ya kada mau dulu orang dalam keadaan sakau, dalam keadaan rusak. Lalu kayak apa upaya kita? Pertama mendoakan anak, pertama-tama dari hati yang paling mendasar, di dalam hati, dari lubuk hati yang paling dalam, artinya diupayakan seikhlas-ikhlasnya untuk anakku yang mucil ini nah. Kumaafkan, ku ridhoi, ku sayangi anakku ini nah yang mucil ini, biar kayak apa anak kan nyakiti hati itu. Lalu di hati kita kada lagi sakit hati karena berseminya hidayah nur yang dibawa Nabi kita. Lalu kita memaafkan dulu. Setelah memaafkan, kita membacakan istighfar gasan anak kita. Ya Allah ampuni dosa anak ulun. Baca selawat pang dulu. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ulun melalui Nabi pian juga bepada ridho pian tergantung ridho ulun. Maka ulun ridhoi anak ulun itu nah. Ulun ridhoi, kalau ulun padahi ulun disarikinya, dihantakinya batis. Jadi ulun ridhoi berkat Nabi dari dasar hati yang paling dalam. Ulun ampuni anak ulun itu, ulun ampuni dunia akhirat kadada dosanya lawan ulun. Ya Allah ampuni dosanya. Allahumma gfir wali waladi. Ya Allah ampuni dosa ulun dan dosa anak ulun yang itu nah. Anak ulun si Aman, anak ulun si Siti, nah, minta ampuni banyak banget dosanya ya Allah menurut pandangan ulun. Mungkin ulun juga yang berdosa juga kurang memadahinya, ampuni juga dosa ulun nah ya Allah. Dosa anak ulun tu ampuni, ulun redokan karena Nabi pian bepada, karena Nabi pian tu dari pian juga, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi pian kada berkata kecuali wahyu pian, ulun ampuninya dunia akhirat. Sudah sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin. Setelah itu termasuk bini laki kah kayak itu ya kalau tuh. Lalu tapi utama anak panglah kalau kita meredoi. Lalu si laki tadi ini atau si mama abah gasan anaknya, laki gasan bininya. Bini ulun tuh mucil banar ya Allah, cuma ulun ridhoi aja. Lalu imbah tuh sudah baca istighfar kah? Kalau nya banget banar ngalih banar kekanakan ini baca istighfar 1000 kali, salawat 1000 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi bacaan itu selalu salawat dulu dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai 1000 di hati kita. Anggap muntung kita ini anak kita, kalau juz bagian dari kita. Anggap muntung kita yang kita pakai ini muntung inya, minjam muntung. Sebab muntungnya kada kawa, hibak bau minuman keras, narkoba, otaknya dibasuh oleh kekawalannya yang kada kekaruan. Jadi astagfirullah, astagfirullah sampai 1000. Ya Allah, nah mudahan
istighfar nih gasan anak ulun tadi bacain mbah tuh salawat, baca lagi astagfirullah sampai 1000, bersalawat lagi kan sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kadingat alhamdulillahirabbil alamin, minimal kita yang membaca istighfar tadi muntung kita dipinjam gasan muntung anak kita. Kemudian baca pulang salawat baca lagi. Sebelum membaca salawat itu disarankan oleh ulama, rasanya ada pernah kita bacakan subuh kah itu, yang kalau hendak bawa amalan banyak kayak baca salawat itu, baca juga salawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Yang pendek-pendek. Bacakan pas sampai 1000 tutup sallallahu ala Muhammad, pas 1000 hanya baca salawat pulang wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Serahkan kepada Allah taala. Insyaallah kita menasihati kada bakasar lagi, bakasar bertambah. Nah, jadi kenapa jar istighfar tadi? Istighfar itu kan minta ampun langsung kepada Allah, mengakui. Salawat tadi pang itu istighfar jo isinya tuh diampuni oleh Allah taala. Kalau istighfar langsung kepada Allah, salawat memakai Rasulullah. Salawat tadi 10 sekali dibalas 10 Allah taala merahmati orang yang membaca itu. Tapi maksud kita gasan anak kita. Berarti 1000 kali Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada anak kita itu. Tinggal menunggu waktunya aja lagi. Kenapa jar jadi salawat itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala? Kan kayak itu. Itu kan berdosa. Baik yang membaca, yang dibacakan kita. Ya ujarulun tadi kadap. Gelap kalau tuh. Salawat tadi ngalih menembus Allah Ta'ala pahalanya. Terhalang oleh dinding dosa tadi. Nah, dinding dosa tadi setiap per satu salawat ada dosa kita mengiring itu. Ngalihnya sampai. Nah, karena salawat ini melibatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah taala memang ketujuh, itu memang jalan yang kusuruh. Lalu Nabi itu apa fungsi Nabi? Fungsi Nabi itu mahiz dzunub. Nabi itu mahiz dzunub, menghapuskan dosa. Dosa apa? Ya gelap tadi. Begitu ada mengiringi salawat tadi, orang yang mana ada dosanya, kalau dihapus dosa masuk salawat, masuk salawat. Jadi rahmat Allah taala tuh masuk terus melalui salawat. Kalau istighfar jar pasti diterima juga, karena orang istighfar tuh kada ada gagasan sombong. Yang ngaran orang bujur-bujur istighfar tuh bujur-bujur minta ampuninya. Kada mungkin orang istighfar itu kan orang istighfar itu adalah orang yang mengakui akan kejelekannya, akan dosanya, lalu nya minta ampun. Jadi salawat tadi nur. Coba ada kalau salawat itu jar diterima oleh Allah taala walaupun riya, ya kalah. Salawat tetap diterima oleh Allah kecuali apa tuh ujar ulama, ittifaqul ulama itu konsensus ulama, ittifaq sepakat ulama bahwa amal kita itu ada yang diterima, ada yang ditolak, ada diterima, ada ditolak, kecuali salawat itu mutlak. Ayo padahkan mutlak diterima. Sekalipun dalam keadaan riya membaca salawat kada disuruh, kita kada disuruh pang membaca salawat itu riya. Ini kan kita riya misalnya dalam keadaan pemula, hendak juga ditahu orang bahwa aku ini ahli salawat juga. Ayo sudah, tapi mutlak diterima sekalipun dia dalam keadaan riya. Kenapa yo dalam keadaan riya tetap diterima? Ibarat salawat ini kan salawat itu kan nur. Lalu ada riya. Riya itu kan syirik khafi itu. Dosa orang riya tuh. Dosa. Orang riya tuh kalau di akhirat dipanggil ya fajir. Orang pendosa. Lalu nya nak datang, ya Allah, mana ibadah sembahyang ulun, puasa ulun ini ulun disiksa nih. Kenapa kada keluar
ibadah ulun, sembahyang malam ulun yang macam-macam tuh kenapa kada keluar? Ujar Allah Ta'ala ikam ria, kada ada pahalanya. Kada ada lah ya Allah, kada ada pahalanya. Jadi di mana ulun mambil, ke mana anunya pahalanya? Tu ikam datangi, ke mana ikam datang? Gasan ikam melihat akan ibadah, gasan ulun waktu ibadah sembahyang itu minta lihat akan awan adul. Nah, minta lawan adul itu. Kawalah kita minta. Itu ibadah selain salawat. Tapi salawat tadi begitu ria, itu ibadah. Begitu ada ria salawat tadi, ada ria menggiringi nih, ria yang kada baik. Begitu ria menggiringi, jadi ria itu langsung dihapus oleh Nabi. Ujar Banjar disimbah yang ria tadi, kada ada lagi. Jadi salawat ini bersih. Ria itu anggaplah gelap. Dosa itu kan zulumatun. Dosa-dosa itu adalah gelap. Jadi salawat ini, nur ini hendak mendatangi Nabi kita. Ini umpat yang gelap ini, yang didatangi cahaya, langsung hilang cahaya itu. Langsung hilang gelap tadi, dosa tadi. Nyata diterima salawat. Begitu diterima 10 rahmat Allah Ta'ala turun. Gasan anak kita tuh, kita niatkan gasan anak kita. Nah itu upaya. Ibadah. Terus doa pang. Ada doa Nabi, ada pernyataan Nabi, doa zahril gaib makbulah. Doa zahril gaib itu makbul, diterima. Kiapa mendoakan orang yang kada tahu menau kita doakan, diterima. Makanya ada orang istighfar, astaghfirullah lil mu'minina astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ada pakai li. Astaghfirullah li, ya Allah aku minta ampun kepada Allah, li gasan aku, walil mu'minina wal mu'minat gasan orang Islam berataan. Memang ada diperintahkan wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ada juga minta ampun gasan diri kam dan gasan orang beriman berataan. Itu kan untuk pernyataan ke Nabi. Kita umpat juga gasan diri kita dengan gasan orang beriman berataan. Ada dalilnya di Quran. Dan guru sekumpul biasa membaca itu. Kalau habis sembahyang astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 11 kali. Hanya baca la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya buka mata, Muhammadur Rasulullah. Nah, itu. Ada juga istighfar itu kada pakai li. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin. Kada salah juga. Jadi orang beriman aja lah kita doakan. Itu gasan kita juga karena ada hadis Nabi. Istighfar itu kan mendoakan orang Islam, orang beriman supaya yang beriman, yang Islam diampuni Allah Ta'ala. Orang beriman, orang Islam itu adalah minta lawan kita. Orang beriman adalah yang mintainya, yang diantaranya berapa miliar orang Islam itu kita doakan. Inya kada minta didoakan, tapi kita mendoakan. Nah orang yang kada minta didoakan itu, ujar Nabi itu doa zahrul ghaib, doa yang orang itu kada tahu. Maka begitu kalian mendoakan orang yang tidak tahu menau, kita doakan kebaikan untuk mereka, maka malaikat mendoakan yang sama kita doakan dengan orang itu. Itu alasannya orang yang kada pakai li walil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Memang ada juga riwayat Nabi tentang menyuruh memintakan ampun bagi orang Islam dan orang beriman. Kenapa jar kada gasan ikam? Karena begitu kita mendoakan orang itu kada tahu kita doakan, maka malaikat sama mendoakan kayak itu juga gasan kita. Malaikat lagi mendoakan kita. Nah, jadi dua-duanya betul, dua-duanya. Jadi Nabi kita ini memang dasar diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita bujur-bujur
membantu kita, bukan hanya membantu, mencintai kita sepenuh hati. Nah, maka kita mudah-mudahan dari hari ke hari hati kita bertambah cinta kepada Nabi kita. Maka dengan itu kita sering membaca salawat kepada Nabi kita. Seribu seharinya mana aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lima kali ini ulun baca, nah berarti 5 kali 10, 50 kali Allah Ta'ala mengampuni ulun. Walaupun ulun ria tadi menyampaikan, apalagi ini memadahkan ampun Nabi kepian maginnya lebih daripada itu ulun dibari, karena menyampaikan orang supaya mau juga sama-sama kita mau bersemangat membaca selawat kepada Nabi kita. Tenang tuh batin kita yang asalnya penyarikan tak kurang penyarikannya. Insyaallah rezeki juga dibukakan Allah Ta'ala. Lalu bihimat mendengar rezeki batin. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Karena kita ini sekarang dikelilingi oleh dunia, bukan orang luar, dari batin kita sendiri penuh dengan dunia. Kalau orang sudah penuh dengan dunia, nang kayak apa hendak khusyuk menghadap Allah Ta'ala, pasti sakit terus hatinya. Sandalnya aja tuh hilang, sandal gapit. Betaimanan lagi sandal gapit. Iya, bemamai. Sakit hatinya. Sandal gapitnya 1.000 rupiah, kan sandal gapit dosanya, maka dosa batin kada ingat itu yang lebih besar. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesenangan oleh Allah Ta'ala mulai dunia sampai akhirat. Melalui apa? Maka kita selalu melalui berkah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ulun minum banyu, minum makan berkat Rasulullah. Ya Allah, ulun minum obat, mudahan sembuh berkat Rasulullah. Ulun kawa sembahyang berkat Rasulullah. Bujur juga pang, ilmu sembahyang siapa yang munjuk? Nabi juga. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kam sembahyang nang kaya ikam melihati aku, ampun Nabi juga. Jadi serba Nabi. Jadi kita nyaman batin kita kalau hanya mau usahakan langsung kepada Allah, karena tidak ada satu dalil pun yang langsung kepada Allah Ta'ala, mesti melalui Nabi Muhammad. Pian jadi agama Islam sekarang ini siapa? Perjuangan siapa? Perjuangan Nabi itu, bahimat lawan Allah Ta'ala. Waktu perang Badar itu paling bahaya itu perang Badar. Kalau kalah ini ujar Rasulullah, ini ulun kada tahu lagi agama Islam nih ke anu sudah hancur nih kalau habis semua. Ya kalau berkat Nabi berdoa, Nabi itu minta kan, akhirnya agama Islam sampai ke kita ini. Siapa yang membawa? Nabi. Allah Ta'ala langsung melajari kita. Mana ada? Melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Udah percaya? Udah percaya? Pian baca aja la ilaha illallah. Kada percaya dengan Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Belum Islam orang itu. Mesti wa-nya itu pun waw atop harus disertakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya diterima Islamnya. Kenapa? Sebab kalau la ilaha illallah, kada ada Muhammadar Rasulullah, kada kenal kita dengan Islam nih. Nang kenapa ndak kenal dengan Islam? Lalu Allah Ta'ala melalui Nabi kita, bisalah Allah Ta'ala langsung menjadi diberi Allah Ta'ala langsung kita beragama Islam, kada benabi-nabian langsung beragama Islam. Kayak ini jalannya, nah dipadahkan langsung turun sorang kayak itu, Qurannya berandak langsung. Ada yang pelajari, maulah kayak itu, udah mau. Dan Allah Ta'ala memang kada hendak kayak itu. Allah Ta'ala maunya melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan hal yang terbesar sekalipun Allah Ta'ala menetapkan harus melalui Nabi kita, ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Quran memadahkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad, sampaikan kepada umat engkau, kalau dia menyatakan cinta kepadaku harus ikut engkau dulu, baru aku cintai dia, baru kau ampuni dosanya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah Ta'ala mencintai ikam. Bukan itu aja, diampuni dosa ikam melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bihaqqi Sayyidina Muhammadin
Ya Allah, dengan haknya Nabi, dengan pangkatnya Nabi, dengan berkatnya Nabi, ampuni dosa anak ulun ya Allah. Ya Allah, ulun ni dalam keadaan suntuk, bini ulun ngalih banar diatur dengan haknya Nabi, ampuni dosa ulun dan ampuni dosa bini ulun supaya nya paham lawan ulun ya Allah. Kada sekali dua kali minta ya kita tiap malam baca ya selawat, tembak dengan selawat. Jangan nembak yang itu aja terus, tembak selawat 1000 kali. Nah, sallallahu alaihi Muhammad, gasan bini pulang. Hanyar beristighfar, gasan bini pulang. Dan perlu diketahui, minta maaf, minta redha. Bini itu perlu duit. Makanya rajin-rajin betul-betul mencari duit yang benar. Takutnya aja bebinian. Tempeleng kepala ulun kalau nya kada perlu duit, dan itu memang hak dia. Perempuan lakinya alim, lakinya ahli ibadah, lakinya kada pernah berdusta, kada pernah minum minuman keras umur, kada pernah narkoba, orangnya baik, lakinya miskin kada kau mongkosi, bininya datang ke pengadilan, Pak Hakim ulun hendak bercerai dengan bini ulun, inya dengan laki ulun, inya miskin kada kau mongkosi ulun, ujar hakim, sudah ku periksa ini kada ada persoalan di rumah tangga, ini laki ikam baik aja ini, baik, enggak tahu ulunnya ahli ibadah, tenang ulun, batin, cuma ulun ketujuh duit. Ulun hendak diongkosi, inya kada ada duit, inya miskin, ulun kada mau berkumpul, bolehlah kayak itu, ulun kada ada rasa lagi lawan inya, bolehlah, bisalah dianukan, diterimalah pengaduan, diterima karena itu salah satunya anu. Cuma terlalu benar panggil bebinian nang kayak itu, cuma inya berhak, itu jalur fikih, makanya perlu diperhatikan, mencari duit bujur-bujur. Saya ingatkan, kalau dalam keadaan kondisi mentok sama-sama lah, dalam kondisi kita terpuruk, duit kedada, jangan minjam di anu yang berbunga itu. Anak melunasi utang jadi tagih orang terus itu na 5 juta, berhutang anu 10 juta, berhutang aja di anu. Ini kan ditagih orang terus, hendak dilaporkan orang polisi apa? Berhutang aja lagi yang di berbunga ganal itu, ditutupilah 10 juta. Masalah kecil hilang, masalah besar datang pulang. Kada mau tuntung-tuntung tuh masalah itu, karena kita bermain di riba, dan itu maksiat kita lakukan, menolongi orang berbuat riba tadi. Nah, kayak caranya sudah diupayakan banyak kayak berdoa, berikhtiar ada aja no. Lalu apa kebiasaan yang sering terjadi itu? Karena si laki kada qanaah, maksiat aja terus, kada sadar, bisi anak bisi bini, yang bini juga kada qanaah. Apa arti qanaah? Menerima dengan ikhlas pembagian dari Allah Ta'ala. Sugih itu kita, al-qanaah kanzul la yafna. Qanaah itu adalah perbendaharaan yang kada pernah habis dengan qanaah. Oh, jadi aku qanaah aja. Maksud di sini disuruh kita qanaah, menerima apa adanya sambil diperbaiki apa kekurangan kita. Jangan berserah juga. Ada kalau anu nih, lalu kita berikhtiar, oh nih aku kada tapi berduit, aku berjual nasi kuning kada tapi payu kayak orang. Berarti qanaah dulu. Lalu kayak apa? Dibiarkanlah kada payu itu. Itu aja lagi mata pencarian yang cocok untuk kita berjual nasi kuning. Jangan dibiarkan, datangi tukang jual nasi kuning yang begilir-begilir orang, kada menyuntan rahasia tuh, kada nukar kita sebungkus, di sini nukar sebungkus, dirasai kita kan bisa maanu. Oh ini rasanya kayak ini berarti anggit kuning. Jangan rasa muntung kita aja, rasa yang dipakai oleh orang Samarinda pada umumnya. Ya kalau tuh kayak itu supaya payu sambil baca salawat. Sambil sembahyang jangan ditinggal, imbas sugih jangan lupa zakat. Nah, itu adalah susah orang Islam. Ini kada persoalan rumah, persoalan ke pelipitan, motor orang digadayakannya menambah masalah, nggak sama anu orangnya ke pelipitan ke dukun, kayak apa membayar dukun berapa? Ya kalau tuh, nah datang kepada siapa? Datang kepada Allah. Aku kada bisa langsung datang ke wadah orang-orang soleh. Mana ada orang soleh? Orang soleh rancak. Nah, bakal keluar duit. Nah, keluar duit. Maadu. Orang soleh. Kalau ada duitnya, mun kada ada, paksa memang ada di situ nah. Lembaga
apa itu lembaga sosial, sosial berbasis masyarakat. Artinya ada satu lembaga di Warung Parah, situ Warung Parah di muka jalan apa itu, di muka Jalan Mutiara di sebelah Langgar Al-Fajri. Nah, itu diketuai oleh Bapak Irwin, lembaga sosial berbasis masyarakat. Artinya orang yang kada kawan bayar listrik, kada bayar uang sekolah anaknya, apalagi kada kawan bayar hutang, ke situ pasti dibantu. Melalui ulun mau hendak kawa jua. Nah, itu membantu apa? Ujar Irwin ketuanya, membantu sama-sama menangis. Jadinya aku menangis ke menangis. Sebabnya kada ada jual duit. Irwin jual dulu Habib Fauzi di Padah almarhum. Jaba bagus banget itu Habib Fauzi. Anu bipai menggani sama-sama menangis bangsat benar ini kembunguli aku. Jadi jadi lembaga spesial mengumpulkan orang yang perlu duit, menggani menangis saja. Oke apa? Aku aja kada ada duit tuh jarinya, sama-sama yang gani nangis. Minta maaf lah itu mahala view dulu. Sakit hati terus kalau dunia terus. Makanya dihilangkan dunia itu, ya kita maksud dihilangkan dari hati kita. Dari hati kita. Kalau hati kita dunia terus, terjadilah keruwetan, terjadilah perkelahian, terjadilah bakancangan urat gulu. Kenapa? Karena yang seikung dunia, yang seikungnya dunia. Laki dengan bini, dua laki bini bahantam terus tiap hari. Kenapa? Masuk Jorontol awan kacong. Dina le. Tujuh dina tujuh. Tujuh dina le. Dina. Nah, duduk sini. Ya. Sekelangkong. Sini le. Tujuh dina le. Nah, ikam bacakan kah? Nah, ini anggotanya juga yang menggani menangis Harry, anggotanya jadi ulun termasuk 4 menggani menangis. Datang orang. Jadi jangan ada dunia. Karena kalau sudah ada dunia rusak, ujar Habib Abdurrahman, karena dunia ini memang bukan tempat kita. Bukan tempat kita. Ayo kada dilarang mulah rumah baik. Kada dilarang. Itu ikhtiar kita supaya memenuhi hajat anak bini kita, diri kita sendiri, untuk menikmati rahmat Allah Ta'ala. Lalu kita buat rumah indah yang bagus. Itu bagus, kada dilarang. Disuruh juga rumah indah duit 100 miliar. Belilah dia mobil Alphard 1 triliun, 50 triliun. Belilah dia pesawat jet pribadi. Banyak kalau tuh dilarang lah. Kada dilarang. Dunia yang dilarang tuh meletakkan di dunia itu ke dalam batin kita. Kada boleh kita beanukan dunia. Ajaran agama kita tidak ada satupun mengajarkan untuk ikhtiar dunia ini untuk semata-mata dunia. Kita upayakan dunia itu kita jadikan akhirat. Bagaimana? Kita niati sengaja aku mencari duit, gasan sangu di akhirat. Supaya aku bisi rumah ganal, supaya bisa bersyukur tiap hari, supaya nyaman beribadah di dalam rumah ganal itu, supaya kawa mendatangkan tamu mulai Madura, mulai Sulawesi atau Banjar rame. Pian lah rumah kita. Ini rumah kita, di sebelahnya ada rumah 10 kamar. Padahilah kalau beli kampung ada orang pemurah, kada apa-apa kita pandir kayak itu. Ada orang pemurah di Samarinda, singgah aja ke rumah situ nah. Siap beri makanan apa, duit banyak. Bagus kalau tuh sugih kayak itu. Kada ada sama sekali kesugihannya dinikmati oleh orang lain. Sayang, itu nikmat. Begitu kita sudah kosongkan akhirat kita, maka kita ada sifat hati tadi, senang melihat kebahagiaan orang. Maka setiap kita senang melihat kebahagiaan orang, ada satu hormon. Kalau hormon itu meningkat, maka umur kita juga akan bertambah menurut
diagnosa para ahli, ulun nyampaikan aja. Kita ini kan umur 55 mulai sudah takarucutan. Nih, takarucut jualnya tuh juga sudah. Coba lihat kekanakan tuh masih kencang, takarucutan. Mulai tuh bagaimana kita peremajaan? Kada kau lagi diremajakan, ayo jakarasis itu supaya peremajaan. Kada kawa yang kita remajakan adalah batin kita. Jangan sampai lepas dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi kita itu ujar Sahibul Maulid, minta supaya jadi ghoyata amalina, supaya Nabi itu jadi puncak angan-angan kita. Jadi kita berikhtiar memenuhi kebutuhan kita selama di dunia supaya kita hidup makmur, senang, bisa bersyukur, ya. Tetapi jangan lupa juga ikhtiar yang utama kita dan utama sama sekali adalah bagaimana kita berikhtiar agar kita selalu dekat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita parak dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka kita akan otomatis dekat kepada Allah sesuai dengan pesan Allah Ta'ala. Kalau ikam hendak mencintai aku, ikuti dulu Nabiku, ikuti dulu Rasulullah. Nah, bagaimana bisa mengikuti Rasulullah? Menyambat ngaran sidin aja jarang. Nabi kita tuh bukan orang sembarangan. Pian cari adakah di seluruh dunia ini ngaran yang paling banyak dipakai nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Muhammad ini, Muhammad itu ada yang Muhammad aja, ada yang Ahmad. Itu ngaran Nabi kita. Ada Mahmud, tapi yang paling banyak kan Muhammad dipakai nama asal. Nama Nabi Muhammad itu ada 201 nama. Di Nurul Absar secara global disebutkan nama Nabi itu sebenarnya 1000 nama Nabi, 1000 ngaran Nabi. Berarti itu kan bukan orang sembarangan, menunjukkan itulah orang yang diarahkan Allah Ta'ala untuk kita dekati, supaya ini yang ma'antar ikam kena ke aku, ya. Inilah orang yang diarahkan oleh presiden supaya dia bisa melalui protokoler itu sampai ke presiden. Presiden menghendaki, ini hanya perbandingan. Allah Ta'ala Maha Suci, kada kau dibandingkan dengan presiden sekalipun. Supaya ini mendekatkan paham kita kepada Allah. Dan itu memang pengkondisian itu dari Allah, bukan dari ulama. Allah Ta'ala menyuruh supaya mendekat melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Lalu contohnya tadi, amal salawat tadi pasti diterima. Sebenarnya bukan amal salawat aja, kita anak sembahyang nih, kita kan banyak rianya nih. Misalnya masih ketujuh dilihat orang, nah ya Allah berkat Rasulullah ulunna sembahyang kawana, nur Nabi jua yang ada di awakna, nah berkat Rasulullah kayak itu aja yang kita orang anu, nah Allah Akbar. Kita ada ria asalnya, hilang ria itu karena ria yang gelap tadi bertemu dengan Rasulullah yang kita sambat, nur, hilang gelap, sembahyang bersih. Kalau sembahyang bersih, tenang kita. Termasuk kan dosa juga kita sembahyang, sujudnya salah, rukuknya salah, bacaannya salah. Kan itu gelap juga tuh, salah tuh. Lalu inya berkat Rasulullah, kena ada aja waktunya Allah Ta'ala luruskan di jalan belakang, Allah Ta'ala ampuni dosa itu berkat Rasulullah SAW. Atau yang kini aja sudah lah, penutup nih sudah. Tapi jangan bertakun di mana kitabnya. Tapi kalau pian hendak kitabnya kena dibawakan. Allah Ta'ala saking cintanya dengan Nabi, ya Muhammad, umat engkau tuh sebujurnya biarnya kada minta ampun, kau ampuni sebelumnya minta ampun, karena terpandang oleh Nabi. Nah kayak apa pian dengan Nabi? Apa pembalas pian? Itu berkat Nabi tuh, karena Nabi semuaan. Apa pembalas pian dengan Nabi? Ongkang-ongkang kangke aja, kadang mau baca. Kita baca salawat kada apa-apa juga, kadang baca kada apa-apa juga. Purunlah kita kadang baca salawat. Setelah kita dekat dengan Nabi, salawat terus sampai hatikah kita kadang melaksanakan apa yang dilakukan Nabi. Baca salawat kencang, supan. Kalau kita kada sembahyang, Nabi sembahyang. Kita kencang baca salawat, supan. Kalau kita mulai sudah ada sifat supan kita kalau penyarikan. Nabi karena kita kencang baca salawat, dekat dengan Nabi kisahnya, masa kita kada kayak Nabi juga.
sifat mau kurang lebih. Sembahyang kan menyembah itu kan menuju Allah. Kayak itu rahasianya Allah Ta'ala menyuruh mengikut Nabi, bukan menyembah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu adalah makhluk Allah Ta'ala, tapi bukan sembarang makhluk. Basyarallah kal basyar, makhluk yang disempurnakan, manusia yang tidak sama dengan manusia biasa. Kegantengannya 2 kali kegantengan Nabi Yusuf, perlu diingat itu. Kegantengan Nabi kita itu pian menceronong muha, dan melihat Nabi itu bebinian kada jadi dosa, kada ada anak nafsu. Kalau melihat Nabi Yusuf, ini Nabi Yusuf dibanding ke Nabi lah. Kalau Nabi Yusuf dibanding kita, kada ada apa-apanya kita dibanding dengan Nabi kita. Nabi Yusuf bebinian melihat langsung benafsu. Ingat julak leha. Juleha maksudnya bukan julak ikan pangan bebinian. Ya, lalu aja si Nasir senyum. Mudahan. Nah itu, jadi Nabi kita jangan sampai kita pisahin. Insya Allah senang tuh. Senang kita itu jalan tol untuk menuju Allah. Kita apakah menyalahkan juga? Kadang juga menyalahkan, cuma ngalih sampainya. Terserah orang-orang mau ke pasar pagi, mau pakai angkot, hendak pakai terak sapi, hendak memakai sepeda, hendak berjalan batis, mau ke pasar pagi, terserah mau pakai apa aja, terserah. Mau pakai Alphard, imbah naik Alphard, diberi makanan lagi, beri duit lagi ke dalam sampai ke pasar pagi, yang mana pian pilih? Nyata pakai Alphard. Nangka itu jauh menuju Allah Ta'ala melalui junjungan kita aman. Artinya kita berselawat banyak. Lalu kita bisa ittiba, ikut Nabi. Begitu ikut Nabi, tapi pikir sudah kita kada purun, kada sembahyang, aku ini orang ahli selawat, kada purun aku, lalu mau meningkat kada purun, aku mau kada berjamaah, terus aja meningkat. Nah inilah ya, mudah-mudahan artinya tadi, ya Muhammad, ku ampuni dosa umat engkau, sekalipun ia kada minta ampun lawan aku. Selesai, karena aku terpandang engkau ya Muhammad. Nah diganang-ganang aja kebaikan Nabi kita itu seumur hidup, dan minta kita kepada Allah jangan sampai terpisah dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, minta reda ulun lah, mudahan kau juga kaya pian nih, kau berjamaah terus menerus, jangan sampai kita pisahi jamaah. Dan mudah-mudahan juga ulun menyampaikan ini, mudahan kada koler membaca selawat, membanyaki baca selawat. Sebagaimana pernah ulun sampaikan, ujar ulama, salawat yang banyak itu atau istighfar atau la ilaha illallah, zikir itu dianggap banyak itu kalau dibaca 300. Kalau di bawah 300 belum banyak lagi. Nah mudahan muntung kita jangan lupa menyebut Nabi kita. Insya Allah dengan muntung itu timbul rasa rindu. Setelah rindu, cintaan, karena rancak disambat. Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka dia sering menyebutnya. Saya kira ini dulu, minta maaf, minta redha. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu ingat dengan nabinya, supaya gasan keselamatan kita juga, kada ada kepentingan Nabi di situ, gasan kita juga. Adapun Nabi pian dengan pian beratan dengan ulun juga, jangan khawatir, Nabi itu sayang dengan kita. Jangankan kita yang ada di masjid ini, yang dosanya ganal aja, ujar Nabi, syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah, karena aku memberi syafaat terhadap umatku yang ganal-ganal dosanya pada hari kiamat. Maka jangan putus asa kita dari rahmat Allah, yaitu jangan putus asa dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, minta ridho. Nah juga kalau sudah bersemi Nabi di dalam batin kita, andak Nabi Muhammad di dalam batin kita, maka tanda-tandanya, maka dia asalnya menyaung ayam, ampihnya menyaung ayam. Ya, kada menyinggung, memadahi. Karena saya padahi, karena tidak jauh dari lokasi kita ini rancak orang bersaung ayam. Karena kita satu perahu, ikam ma'ano, karena satu perahu, ikam membocori perahu, kita akan tinggalam semuaan. Walaupun ikam yang menggawi yang berdosa, kita kada berdosa yang umpat tinggalam, cuma ke cirpatan apa?
Nah itu sambat itu aku ngalibaran nyambat. Nah inya mau lobangi, maka kita wajib memadahi. Oh anu jor ini membuka aib, kada membuka aib ulun lucu-lucu aja kan menyampaikan kada manu pang. Kalau pangikan bapadah masing-masing aja kita, jangan masing-masing. Ini kada masing-masing iklan ikam sorangan yang tinggalam sakampungan tenggelam itu dijelaskan di Quran dan di Al-Hadis. Sakampungan tenggelam maka ditagur kalau ada maksiat, kalau ada orang minum di sini bantui PRT. Janganlah di daerah sinilah. Terserah aja kam daerah mana, daerah lain. Jangan maksiat ada di kampung kita. Insya Allah aman aja. Jangan ada maksiat di kampung kita. Jangan ada minum-minuman. Jangan ada. Terus ada yoyo minta maaf. Yoyo antisipasi sudah. Apa? Oyo kah? Nah kalau ada orang-orang yang dicurigai membawa itu ikam yoyo. Kalau yoyo kah siapakah? Kalau ada yang membawa maksiat itu hancur karena usaha. Jangan sayang kita memadai aja supaya lebih baik dipadahi daripada karena orang ribut ya kan. Lebih baik mengantisipasi. Ini penjelasan persuasif. Nah, artinya dipadahi baduhulu. Jadi jangan frontal ya. Nah, kita baik-baik. Terus penganut agama lain yang berbeda dengan kita hormati. Yang penting kita jaga ya. Kita ramaikan ibadah di masjid kita ya, di kampung kita jaga sama-sama daripada perbuatan maksiat. Walaupun setengah mati kita hendak menghabiskan, karena kalau menghabiskan pasti ada orang bermaksiat. Nah itu kayak apa caranya menyikapi? Kita sampaikan seperti ini, sisanya kita doakan ya Allah kasihannya, mudahan inya kembali kepada jalan yang benar, bukan masing-masing ya, karena kita bersaudara, karena kita konco, maka harus sering dipadahi. Minimal begitu melihat muha ulun, bukahnya menyembunyikan ayamnya kan lumayan beberapa detik inya kada menyaung imbatul lagi ya serah, tapi kada menyuruh lah berdosa pang. Jangan ngalih ulun ulangi, ngalih minta ampunnya, minta redo dengan ayam tuh nang kayak apa, itu kan menyiksa makhluk. Minta redo yam minta ampun, ayam kada paham. Yam ikan aku barikan pahala, ayam kada perlu pahala. Kalau dengan manusia minta maaf dimaafkannya walaupun ngalih. Inya kada memaafkan, kita berhimat membaca pahala, beribadah, berbuat baik, gasan inya menutupi dosa kita dengan bisa itu. Kalau ayam itulah sulitnya dengan hewan apa aja. Tapi yang biasanya ayam disaungnya rami biasa tuh. Rami pang melihat ayam besaung tuh. Saking ahlinya inya menyaung ayam, beribadahnya bertobat sudah daripada menyaung ayam. Sekalinya inya sembahyang, orang sudah salamnya masih sujud, berhimat sujud. Sekalinya sin kan sembahyang langgar papan di kampung, sekalinya inya pas sujud belobang melihati ayam besaung di bawah, rupanya belum kau menghilangkan, masih melihati asiknya melihati ayam besaung di bawah. Nah sujudnya terlambat. Ya mudah-mudahan kau dihilangkan sedikit demi sedikit penyakit juga itu, penyakit dosa untuk hewan lah. Hadanallahu yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.